spesial dialog kita kembali lanjutkan, kita ke Profesor Mahasin. Kalau masalah isu agama ini kan masalah yang sangat sensitif untuk membakar emosi seseorang, terutama di Indonesia. Dan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak apapun itu, apakah pihak punya kepentingan politik, punya kepentingan ekonomi. Satu aja masalah agama dihembuskan, kemudian itu bisa membakar apapun, fisik maupun secara mental begitu. Bagaimana kemudian dari pihak Anda sendiri untuk kemudian punya kebijakan apa atau mungkin strategi apa ke depannya, bukan hanya untuk Papua tapi mungkin untuk seluruh Indonesia, Pak? Ya, pertama adalah bahwa kita punya konstitusi yang menjamin kebebasan orang untuk beragama dan beribadat menurut agama dan keyakinannya. Ini satu hal yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, nomor satu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa ada sering orang salah paham atau orang sengaja memanfaatkan ketidaktahuan orang. Kalau salah paham atau ini maksud saya begini, di hampir semua tempat itu ada persoalan antara pendatang dengan penduduk asli. Di mana itu di Jakarta pun ada. Jadi orang yang asli itu biasanya lalu terdesak ke pinggir oleh orang-orang yang datang. Ya, karena pendatang ini lebih modern, lebih siap untuk survive. Sedang orang yang sudah lama di situ ya dari dulu udah ngapa-ngapain juga comfort zone gitu ya. Iya, jadi ini perubahan yang saya kira perlu. Nah, saya kira agama juga harus memperhatikan seperti itu. Saya kira lalu intinya adalah bahwa kita perlu ada bahwa kita perlu peka terhadap apa yang dirasakan orang lain. Mungkin jadi ada empati kepada orang-orang yang terdesak oleh perubahan zaman. Nah, ini yang belum digarap dengan baik. Nah, kita punya pikiran bahwa mestinya di dalam ajaran agama apapun itu dikembangkan yang seperti itu. Bahwa yang kita perhatikan bukan hanya orang seagama, tapi semua orang di keliling kita. Apakah saya misalnya kalau saya bisa menjalankan agama saya dengan baik, tapi tetangga saya kelaparan atau tetangga saya tertindas dengan tindakan keagamaan berbeda agama, agama, ini sebetulnya harus dirasakan sebagai sebuah kekurangan di dalam beragama. Jadi orang beragama tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, tapi juga semua orang. Nah, itu yang mesti dilakukan. Jadi ada rasa tanggung jawab bahwa kalau baik bagi saya juga baik bagi orang di sekeliling saya. Rahmatan lil alamin kalau dalam agama Islam gitu ya, karena agama Islam hadir untuk kemudian rahmat bagi semua umat. Nah, kalau untuk Pak Janus sendiri di Papua sana, apakah ada instruksi-instruksi khusus kepada mungkin ulama atau pendeta di sana untuk kemudian menyisipkan isu-isu toleransi agama ini dalam khotbah-khotbah mereka ketika untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya? Baik. Mungkin ada itulah dalam resmi atau surat keputusan apa mungkin? Sebetulnya secara resmi nggak ada. Tapi hal-hal seperti itu sebetulnya yang dimuat dalam pertemuan-pertemuan ya pemuka agama. Tentu pemuka agama saya katakan tadi ya semua ya, dari MUI, NU, segala macam itu. Jadi pesan-pesan yang seperti itu yang diharapkan disampaikan ke umat beragama sebetulnya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Hari Minggu, hari Jumat, sholat Jumat. Saya pikir pemahaman agama yang benar tadi ya Pak sendiri yang ngomong tadi, Islam rahmatan lil alamin ya, Kristen juga kasih gitu, saya pikir itu. Ketika orang memahami agama dengan baik dan benar, saya pikir tetap ya akan ada kesejukan Pak, keharmonisan, dan itu yang saya pikir perlu di. Artinya tokoh-tokoh agama di Papua sudah punya konsensus untuk kemudian mensosialisasikan hal tersebut di mimbar-mimbar agama begitu ya Pak ya? Ya, itu sebetulnya bukan hanya karena momen ini, tapi dalam setiap kesempatan sebetulnya. Artinya dari kegiatan-kegiatan pertemuan para pemuka agama juga itu bagian dari ya topik-topik yang menjadi perbincangan. Jadi kita menyadari kondisi Papua yang seperti tadi Bapak bilang ya, kondisi Indonesia lah. Kalau Papua kita katakan lagi sering dengan ya kalimat miniatur Indonesia, karena hadir Indonesia ada di Papua seperti itu ya. Semua dari sana Pak. Ada semua etnis, semua agama. Nah, terkait dengan tadi ya peraturan bersama memang itu langsung terasa ketika
katakanlah umat Hindu ada di salah satu daerah di Kabupaten Jayapura, mungkin jumlahnya itu nggak sampai sekitar 50 orang, Pak. Tapi harus dihadirkan di sana sebuah tempat ibadah gitu ya. Buddha juga seperti itu. Kalau kita kaku dengan kriteria tadi, ya harus minimal 90, dukungannya 60. Nah, bagaimana orang mau? Justru Pak Papua lebih bebas untuk mendirikan rumah agama sebetulnya ya. Ya, sebetulnya lebih saya katakan bebas seperti itu ya. Baik. Ya, baik Pak Janus dan Profesor Mahasin, kita harus jeda sebentar, kita akan sambung lagi nanti dan pemirsa Special Dialog segera kembali.